Halo sahabat Selasi Channel yang berbahagia. Kali ini kita akan menyinggung sedikit terkait dengan persoalan peta proses bisnis. Karena terkesan bahwa peta proses bisnis ini tidaklah menjadi bagian penting dari proses reformasi birokrasi, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan desain dan struktur organisasi di pemerintah daerah. Sehingga pertanyaannya, apakah Anda menganggap peta proses bisnis di Pemda itu tidak penting? Mari kita bahas bersama. Tentu untuk memulai pembahasan ini, saya kira amat penting untuk kita memahami bersama konsep tentang apa itu peta proses bisnis. Peta proses bisnis itu, atau sering dikenal dengan business process mapping, itu merupakan suatu teknik untuk memvisualisasikan urutan aktivitas di dalam suatu proses bisnis dengan menggunakan gambar atau diagram. Tujuan daripada peta proses bisnis ini adalah untuk membantu kita memahami dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu proses bisnis. Di dalam peta proses bisnis, setiap aktivitas dalam proses bisnis diidentifikasi dan ditampilkan di dalam urutan kronologis dengan menggunakan simbol dan notasi tertentu. Peta proses bisnis ini biasanya mencakup informasi seperti input, output, aktivitas yang dilakukan, tugas yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Sehingga peta proses bisnis ini dapat digunakan untuk membantu organisasi di dalam mengenali dan menghilangkan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif, serta mampu memperbaiki komunikasi antar bidang bagian atau antar fungsi di dalam organisasi. Selain itu, peta proses bisnis juga ini bisa membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi secara keseluruhan, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Pemerintah daerah sering menggunakan peta proses bisnis ini untuk memperjelas bagaimana proses kerja dilakukan di organisasi mereka, dan sekaligus untuk mengidentifikasi area-area yang memang memerlukan perbaikan. Peta proses bisnis juga dapat membantu di dalam mengkoordinasikan aktivitas antar bidang atau antar bagian dan memastikan keberhasilan proses bisnis secara keseluruhan. Selain itu, peta proses bisnis juga ini bisa membantu organisasi pemerintah di dalam memenuhi mandat transparansi dan akuntabilitas, serta mampu menyediakan dokumentasi yang jelas tentang bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana sumber daya organisasi semestinya digunakan. Sebagai lembaga publik, organisasi pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakatnya. Dengan menggunakan peta proses bisnis, maka organisasi pemerintah itu dapat memastikan diri bahwa proses pelayanan publik dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan transparan. Hal ini tentu pada gilirannya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dan pelayanan publik yang pemerintah berikan kepada masyarakatnya. Karena itu, jika organisasi tidak menggunakan peta proses bisnis di dalam menentukan struktur organisasinya, itu maka kemungkinan yang dapat terjadi dan berdampak negatif antara lain tidak efektifnya di dalam mengelola proses bisnis. Tanpa pemetaan proses bisnis yang jelas,
organisasi mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis yang mereka lakukan. Hal ini bisa mengakibatkan inefisiensi dan kesalahan di dalam pelaksanaan tugas yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja daripada organisasi. Yang kedua, sulit untuk melakukan perbaikan proses. Peta proses bisnis membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, seperti proses yang tidak efisien atau penghalang yang mungkin menghambat produktivitas. Tanpa peta proses bisnis organisasi, mungkin kesulitan mengidentifikasi masalah yang mendasar dalam proses bisnis mereka, dan sulit untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan. Akibat negatif yang ketiga adalah rendahnya kualitas pelayanan. Organisasi yang tidak menggunakan peta proses bisnis mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pelayanan yang efektif dan efisien bagi tentu pelanggannya atau bagi masyarakatnya. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas pelayanan yang buruk, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, sulit untuk melakukan pengukuran kinerja. Peta proses bisnis membantu organisasi untuk mengukur kinerja mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Tanpa pemetaan proses bisnis yang baik, maka mungkin organisasi akan kesulitan untuk menetapkan ukuran kinerja yang jelas dan mengukur kinerja mereka dengan cara yang objektif. Dampak negatif yang kelima adalah kurangnya koordinasi antar departemen, antar bagian, atau mungkin antar bidang maupun subbagian atau seksi. Peta proses bisnis ini membantu organisasi dalam memperjelas bagaimana setiap bidang atau bagian berkontribusi terhadap proses bisnis secara keseluruhan, dan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa peta proses bisnis, organisasi mungkin mengalami kesulitan di dalam mengkoordinasikan aktivitas antar bidang, antar bagian, dan memastikan keberhasilan proses bisnis secara keseluruhan dari organisasi. Karena itu, penting sekali peta proses bisnis ini menjadi starting point di dalam upaya untuk memastikan bahwa kinerja organisasi itu bisa dicapai. Nah, beberapa manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah itu jika menggunakan peta proses bisnis, terutama dalam kaitan dengan menyusun struktur organisasinya, adalah pertama, memperjelas proses kerja. Peta proses bisnis membantu di dalam memperjelas bagaimana proses kerja di dalam organisasi pemerintah daerah dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga dengan demikian organisasi bisa mengurangi kebingungan dan meningkatkan efektivitas kerja. Manfaat yang kedua adalah mengkoordinasikan aktivitas antar bidang. Peta proses bisnis membantu dalam mengkoordinasikan aktivitas antar bidang atau bagian dan memastikan keberhasilan proses bisnis secara keseluruhan daripada organisasi. Hal ini tentu pada gilirannya itu bisa membantu meningkatkan efisiensi daripada organisasi kita. Manfaat yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Peta proses bisnis membantu dalam memenuhi mandat daripada organisasi, terutama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan menyediakan dokumentasi yang jelas tentang bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana sumber daya organisasi digunakan itu, maka otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Organisasi pemerintah dapat memastikan bahwa proses pelayanan publik dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dan transparansi, dan dengan menggunakan peta proses bisnis, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan pelayanan publik yang mereka berikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepuasan masyarakatnya. Manfaat yang kelima adalah memungkinkan pengukuran kinerja. Peta proses bisnis itu bisa membantu organisasi pemerintah dalam memantau kinerja mereka dan mengukur pencapaian tujuan dengan baik. Nah, dengan demikian organisasi dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan. Ingat bahwa
Berbagai peraturan terbaru pemerintah berkaitan dengan reformasi birokrasi sangat menekankan pentingnya mengukur kinerja. Sehingga beberapa peraturan Kementerian Pan-RB dikeluarkan dalam kaitan dengan ini, baik berkaitan dengan bagaimana mengukur sasaran kinerja pegawai maupun bagaimana membangun sebuah tim agar kinerja bisa dicapai dan ujungnya tentu berkaitan dengan kinerja organisasi. Dalam konteks ini saya kira penting bagi kita semua untuk memahami beberapa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan di dalam rangka untuk membangun peta proses bisnis di pemerintah daerah. Yang pertama adalah mengidentifikasi proses bisnis. Mengidentifikasi proses bisnis ini sangat penting dan relevan bagi organisasi. Nah, identifikasi juga selain itu adalah berbagai aktor yang terlibat di dalam proses bisnis dan berbagai input dan output yang dihasilkan organisasi. Yang kedua, upayakan dilakukan dokumentasi proses bisnis. Dokumentasi proses bisnis melalui wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam proses tentu penting. Selain itu, lakukan observasi langsung dan pengumpulan dokumen dan informasi yang terkait dengan proses bisnis. Langkah yang ketiga adalah identifikasi masalah dan peluang. Menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang di dalam proses bisnis ini menjadi penting. Pemetaan ini dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan di dalam proses, serta area-area di mana perbaikan dibutuhkan. Yang keempat adalah menganalisis dan melakukan perancangan proses bisnis yang baru. Dari informasi yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian dianalisis masalahnya apa, serta peluangnya apa, maka perancangan proses bisnis yang baru itu bisa dibuat. Peta proses bisnis yang baru ini harus dirancang untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan keterukuran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang kelima adalah mengimplementasikan dan pengujian daripada proses bisnis yang sudah dibuat atau dirancang. Implementasi dari peta proses bisnis baru ini dapat dilakukan dengan melakukan tes-tes kecil di lingkungan organisasi tertentu. Terlebih dahulu jika peta proses bisnis itu baru berhasil, ya, maka penerapannya bisa dilakukan di seluruh organisasi jika telah melalui uji-uji kecil. Yang keenam, melakukan evaluasi dan upaya peningkatan kemanfaatan daripada proses bisnis itu. Jadi setelah implementasi, evaluasi bisa dilakukan untuk mengetahui apakah memang peta proses bisnis baru itu telah mencapai tujuannya. Setelah dievaluasi, maka perbaikan dan terus perbaikan dapat dilakukan jika memang dibutuhkan. Yang ketujuh adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai itu memahami peta proses bisnis dan dapat mengikuti proses secara efektif. Pemahaman yang tepat dan penggunaan peta proses yang tepat itu bisa membantu di dalam mencapai tujuan organisasi. Di Pemda, di provinsi itu ditangani oleh biro organisasi. Sementara di kabupaten kota dilakukan atau dimotori oleh bagian organisasi. Nah, inilah yang mengkoordinir sehingga penyusunan peta proses bisnis itu betul-betul mampu membangun bagaimana aktivitas itu keterkaitan antara perangkat daerah satu dan yang lain, kemudian bagaimana SOP dibangun untuk memastikan keterkaitan satu dan yang lain, bagaimana juga keterkaitan di internal perangkat daerah, serta bagaimana SOP dibangun agar betul-betul mekanisme kerja itu yang terbangun melalui peta proses bisnis itu mampu menghasilkan aktivitas yang efisien dan efektif untuk mencapai kinerja perangkat daerah. Langkah-langkah tadi tentu membutuhkan juga dukungan, ya, agar peta proses bisnis itu bisa berhasil digunakan di dalam menyusun struktur organisasi. Dukungan yang saya maksud pertama adalah komitmen dan dukungan dari pimpinan. Penting bagi pimpinan organisasi atau perangkat daerah untuk memberikan dukungan dan komitmen yang kuat terhadap penggunaan peta proses bisnis. Hal ini akan memastikan bahwa penggunaan peta proses bisnis itu menjadi prioritas organisasi
dan seluruh pegawai di organisasi itu memahami pentingnya hal ini. Yang kedua adalah dukungan keterlibatan pegawai yang terkait. Proses pengembangan peta proses bisnis harus melibatkan seluruh pegawai yang terkait dengan proses bisnis. Hal ini akan membantu di dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan memastikan bahwa peta proses bisnis itu akurat dan sesuai dengan realitas yang terjadi di organisasi masing-masing atau di lapangan. Dukungan yang ketiga adalah sumber daya yang cukup. Pengembangan peta proses bisnis membutuhkan sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, teknologi, maupun dana. Oleh karena itu, organisasi harus bisa menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pengembangan dan implementasi peta proses bisnis yang telah dibangun. Dukungan yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan dan pengembangan pegawai sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pegawai di organisasi Anda memahami peta proses bisnis dan dapat mengikuti prosesnya dengan benar. Hal ini akan membantu pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan mampu meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dukungan yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik. Penting untuk melakukan evaluasi dan umpan balik secara teratur terhadap penggunaan peta proses bisnis. Hal ini akan membantu di dalam mengidentifikasi masalah dan perbaikan yang perlu dilakukan, sehingga peta proses bisnis itu dapat terus ditingkatkan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Intinya bahwa peta proses bisnis harus senantiasa dievaluasi keefektivitasnya. Membangun peta proses bisnis ini bukan terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam organisasi. Karena itu, saya kira penting untuk kita ketahui hambatan-hambatan apa saja yang mungkin dihadapi, sehingga kita bisa hindarkan. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya peta proses bisnis. Beberapa pegawai mungkin tidak memahami pentingnya peta proses bisnis dan resisten atau menolak terhadap perubahan, sehingga mempersulit pengembangan dan implementasi peta proses bisnis yang kita bangun tersebut. Yang kedua adalah kurangnya dukungan dari pimpinan. Jika pimpinan organisasi tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap pengembangan peta proses bisnis, maka pegawai mungkin tidak merasa termotivasi untuk bekerja pada proyek pengembangan daripada proses bisnis tersebut. Yang ketiga, tidak tersedianya sumber daya yang cukup. Nah, pengembangan dan implementasi peta proses bisnis membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Nah, jika sumber daya yang tersedia tidak cukup, maka penerapan peta proses bisnis tentu akan mengalami hambatan. Yang keempat adalah kurangnya keterlibatan pegawai. Keterlibatan pegawai yang tidak cukup dalam pengembangan peta proses bisnis itu bisa mempengaruhi akurasi dan efektivitas peta proses bisnis yang kita gunakan. Yang kelima, kompleksitas dan keragaman proses bisnis. Pemerintah daerah memiliki banyak unit dan proses bisnis yang berbeda-beda karena banyaknya perangkat daerah. Sehingga pengembangan peta proses bisnis ini dapat menjadi sangat kompleks dan sulit dilakukan jika tidak disupport oleh semua pihak. Yang keenam adalah tantangan teknis. Pengembangan peta proses bisnis juga membutuhkan keahlian teknis dalam pengumpulan dan analisis data, pemodelan proses, dan penggunaan alat dan teknologi yang relevan itu penting. Nah, jika organisasi tidak memiliki sumber daya teknis yang cukup, maka pengembangan peta proses bisnis dapat terhambat. Karena itu saran saya adalah bagaimana memilih beberapa orang di bawah koordinasi biro organisasi atau bagian organisasi untuk mengirim pegawainya belajar sekaligus tentang bagaimana menyusun, membangun, mengevaluasi tentang proses bisnis yang kemudian bisa membantu perangkat-perangkat daerah lain di dalam membangun peta proses bisnis di unitnya masing-masing. Hambatan lain saya kira adalah tantangan budaya dan politik. Peta proses bisnis itu bisa mengubah cara kerja dan memerlukan perubahan di dalam budaya organisasi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan budaya dan politik di dalam organisasi yang dapat mempersulit penerapan peta proses bisnis. Kita tahu bahwa peta proses bisnis akan melahirkan desain dan struktur organisasi yang ada kemungkinan berkaitan dengan pihak-pihak yang berkecimpung di dalam dunia politik, tidak setuju terhadap
mungkin tidak terakomodasi berbagai kepentingannya, dan ini bukan lagi hal yang sulit, bukan lagi hal yang bisa disembunyikan, karena ini sudah banyak terjadi, terutama korelasi antara legislatif dan eksekutif. Nah, ini yang harus dihindari. Dalam kesempatan ini saya kira penting untuk saya menggambarkan ya beberapa organisasi atau ciri organisasi yang disusun namun tidak menggunakan peta poros bisnis. Pertama yaitu cirinya tidak memaksimalkan efisiensi. Tanpa peta poros bisnis, organisasi mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu di dalam proses bisnis mereka, sehingga efisiensi organisasi tidak dapat dioptimalkan. Yang kedua adalah terjadinya duplikasi pekerjaan. Ini ciri-ciri yang kita bisa lihat. Organisasi mungkin tidak menyadari bahwa beberapa tugas dilakukan oleh beberapa bidang atau bagian, sehingga duplikasi pekerjaan terjadi. Dan waktu dan sumber daya itu akibatnya terbuang dengan percuma. Yang ketiga, tidak ada pengukuran yang akurat. Tanpa peta poros bisnis, maka organisasi mungkin kesulitan di dalam menilai kinerja mereka secara akurat. Dan kesalahan dan masalah dapat terjadi karena tidak ada pengukuran yang tepat. Yang keempat, sulit untuk menemukan kelemahan proses. Tanpa peta poros bisnis, sulit bagi organisasi untuk menemukan kelemahan dalam proses bisnis, yang tentu dapat menghambat kemampuan dari para organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang kelima, perubahan yang lambat. Organisasi mungkin kesulitan mengubah proses bisnis mereka jika tidak menggunakan peta poros bisnis, karena tidak adanya panduan dan visualisasi yang jelas mengenai proses bisnis saat itu yang digunakan. Yang keenam, rendahnya kepuasan masyarakat. Tanpa peta poros bisnis, maka organisasi mungkin kesulitan di dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara efektif, sehingga dapat mengakibatkan rendahnya kepuasan dari masyarakat terkait pelayanan diberikan oleh pemerintah. Yang ketujuh, itu tidak dapat bersaing secara efektif. Tanpa peta poros bisnis, maka organisasi mungkin kesulitan dalam meningkatkan efisiensi, menemukan kelemahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat menghambat kemampuan organisasi untuk berkinerja lebih baik dibandingkan yang lain secara efektif dan dibandingkan dengan organisasi sejenis di tempat lain. Nah, inilah beberapa hal tips yang saya berikan, sehingga pesan saya jangan memandang enteng peta poros bisnis. Yuk, mari kita menggunakan peta poros bisnis dalam kaitan kita mengelola organisasi, terutama di dalam menentukan desain dan struktur organisasi yang tepat. Salam reformasi birokrasi.